Dan untuk mengetahui lebih jelas duduk perkara dan dugaan kematian janggal santri ini, kita sudah terhubung dengan paman korban, Parda Ritonga. Selamat sore, Pak Parda. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Parda, jadi sebenarnya apa yang membuat pihak keluarga awalnya curiga dengan kematian korban? Apa kejanggalan yang ditemukan oleh pihak keluarga? Ya, terima kasih, Mbak. Memang sejak awal di saat kejadian ini sampai ke telinga ayah korban atau adik saya, memang saya orang yang pertama yang dihubungi oleh beliau. Dan pada saat itu memang sungguh sangat banyak kecurigaan-kecurigaan kita, mulai dasar pengantaran jenazah sampai dengan informasi disembunyikan, sampai jenazah itu menurut cerita adik saya itu jenazah tidak boleh dibuka karena ini sudah kita makamkan, ini dimandikan, sudah kita kain kafani, ya harus cepat kita makamkan. Jadi sehingga di pihak keluarga kami itu menimbulkan banyak kecurigaan, Mbak. Itu, Mbak. Benarkah juga pihak pesantren tidak langsung menghubungi keluarga untuk memberitahu bahwa korban telah meninggal dunia? Iya, betul, Mbak. Itu adik saya adalah berulang kali mencari informasi. Bahkan adik saya itu tahu, kami keluarga tahu itu adalah dari grup. Seharusnya memang, maksudnya kan pesantren itu memberitahu adik saya, memberitahu kami. Ini kan kami yang mencari apakah benar informasi itu tidak. Akhirnya dulu anak tetangga yang dia sebut, bukan ponakan kami ini, tapi ya begitulah adanya, sehingga adik saya dan kami keluarga mendapatkan informasi itu adalah dari grup-grup WA, itu, Mbak. Mengetahuinya dari grup WhatsApp begitu ya. Lalu akhirnya mengetahui ini setelah berapa jam pasca kematian korban? Jadi diperhitungkan ponakan saya itu menelepon bapaknya itu, adik saya itu sekitar jam 5 barangkali, itu sudah sesuai dengan apa yang sudah diberitakan. Itu masih bicara komunikasi dengan bagus, tapi tiba-tiba kan kita tahu informasi di sini meninggalnya itu sekitar Bangda Isa itu tuh maghrib, sekitar maghrib lah. Nah, di sini kan tumbuh rasa curiga kita loh. Yang sorenya kita masih berbincang elok dengan dia, bagus. Tiba-tiba kok disampaikan sudah meninggal, itu kan menjadi tanda tanya kita, Mbak. Kalau informasi dari pihak pondok pesantren, apa penyebab kematian korban, Pak Parda? Ya, di saat almarhum ponakan kami diantar itu ke tempat kami ini, mereka membawa secari kertas, yaitu surat keterangan bahwa almarhum meninggal disebabkan sengatan listrik. Itu dibuktikan dengan surat dari Rimbo Medical Center yang ada di Kecamatan Rimbo. Itu, Mbak. Baik, tapi korban sendiri apakah pernah bercerita mengenai teman-temannya di pondok pesantren atau mungkin pernah menceritakan mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari teman-temannya atau dari seniornya? Kami tidak dapat cerita itu dari ponakan kami. Yang jelas memang pada saat detik-detik terakhir dia nelpon itu, dia sampaikan mau memberikan kejutan, mau menyampaikan kabar kejutan seperti itu, Mbak. Jadi tidak ada kami bertanya tentang apakah dia pernah ribut, berantem, dan sebagainya. Baik, dan saat ini jenazah korban sudah diekshumasi untuk diotopsi ulang, Pak Parda. Ini atas permintaan dari pihak keluarga? Ya, itu atas permintaan kami karena sudah sangat janggal bagi kami, keluarga, dan merasa tidak lagi bisa kami terima sebenarnya, walaupun pihak pondok itu memberikan surat pernyataan kematian tentang ponakan kami. Maka malam itu kami langsung tidak terima jenazah itu, langsung kami bawa ke rumah sakit umum. Di sana kita hubungi bagian polisian juga, dan sampai karena kita curiganya ini makin dalam, makanya daripada ini menjadi sebuah sangka yang buruk sangka terhadap kita, maka kita mintalah supaya itu dibuat diotopsi kembali. Hasil otopsinya sudah keluar, Pak Parda?
Otopsi itu kita lakukan itu sudah hampir 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu, Pak. Kan kita sudah datang ke Polres Tebo itu. Kami keluarga sudah menanyakan secara langsung. Dan memang waktu itu kami minta suratnya, Mbak. Cuman mereka tidak bisa memberikan kepada kami. Mereka hanya bisa memberikan sebab-sebab kematian itu. Maka waktu itu kita juga sampaikan ke kawan-kawan media bahwa Kapolres Tebo, Kasat Reskrim Tebo telah menyampaikan ke kita bahwa meninggalnya ponakan kita itu disebabkan oleh benda tumpul, bukan sengatan listrik seperti yang diberitakan selama ini. Baik, hasil otopsi ulang ada luka benda tumpul. Apa langkah hukum dari pihak keluarga selanjutnya, Pak Parda? Ya, kita sebagai pengawas keadilan, Pak, kita ini termasuk bukan orang berada, kehidupan kami pun masih sederhana. Semampu kami akan coba berjalan terus menaiki tangga-tangga keadilan semampu kami. Bahkan hari ini adik saya sudah berada ketemu dengan Pak Hotman. Makasih Bang Hotman, dia menyampaikan secara detail. Walaupun selama ini kami tahu itu penyebabnya, kan secara logika, secara etika kami tidak sanggup menyampaikan itu. Untung ada pengacara Kodang yang bersedia menyampaikan, dia bertelepon dengan dokter forensiknya, sebab itu dijelaskan tulangnya patah lah yang di sininya, itu semua dijelaskan oleh dokter forensik. Jadi inilah yang menyakitkan hati kami. Baik. Ya, semoga keluarga mendapat keadilan yang diharapkan. Terima kasih Pak Parda Ritonga sudah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Sore.